mahasiswa dari LPTK IAIN Ponorogo pada hari ini akan melaksanakan video rutin dalam rangka BPK dari IAIN Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa qadwayyir wa bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Amma ba'd. Saya perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, guru MTS NWP yang sekaligus sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor peserta 209-220-722 akan melaksanakan video pembelajaran pada kelas 7D. Akan saya laksanakan pada tanggal hari ini, pada tanggal 30 November 2023 dengan videonya sebagai berikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa farij an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wansyur wa hafaz wa ayyid nahdlatal fil alamin bihaqqi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sekian arti dari ayat tersebut. Kita ditanya oleh Allah, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Jawabannya
dulu pasti tidak sama. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kelas 7D yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah baik. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi sholat berjamaah. Namun sebelum kita memasuki materi sholat berjamaah, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin temannya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca salawat nada taib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirona dakal watani wa nadakal banati bi furu'ihim ila yaumiddin wa antan surana wa tabtah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, lebih dahulu kita akan absen dulu satu persatu. Ya, silakan. Apabila masuk maka bilang masuk, apabila tidak masuk maka bilang tidak masuk. Kita akan absen kelas 7D. Adi Jagat Apriawan Saputra. Selanjutnya Ahmad Hudalullah. Selanjutnya Ahmad Irwan. Sudah masuk. Mengapa tidak masuk? Selanjutnya Arman Baihaqi. Selanjutnya Baik Ara Marza. Hadir. Selanjutnya Endang Fitriani. Selanjutnya Pina Al-Baqiyatus Shalihat.
Selanjutnya Hairatun. Hadir. Selanjutnya Handika Fikri Ayuda. Selanjutnya Ismi Aulia. Selanjutnya Kezia Amelia Putri. Selanjutnya Maulina Febria Nasri. Hadir. Selanjutnya Muhammad Mujahid Ahwal. Selanjutnya Muhammad Abil Ali. Hadir. Selanjutnya Muhammad Ilham Agustion. Hadir. Selanjutnya Nada Ezati. Selanjutnya Nurul Aziza. Selanjutnya Putri Apriliana. Selanjutnya Salmahera. Hadir. Dan yang terakhir Sarifatul Zahra Ramdhani. Yang tidak hadir nanti dikasih tahu agar lebih aktif masuknya ya. Lebih aktif masuknya minimal katanya ketuntasan itu harus 75% masuk tatap muka. Anak sekalian, siswa-siswi kelas 7D yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang materi sholat berjamaah. Namun sebelum kita masuk ke materi sholat berjamaah, lebih dahulu kita akan membahas atau mengingatkan kembali tentang pelajaran yang sudah lewat, yaitu tentang materi sholat. Apakah kalian semua sudah tahu tentang sholat? Sudah mengerjakan sholat? Sudah melihat orang sholat? Sudah. Tahu bagaimana caranya sholat? Tahu. Tahu rukun-rukun sholat? Coba berapa rukun sholat? 13. Yang pertama, berdiri. Sampai terakhir nanti tertib. Sampai tertib. Rukun sholat dibagi menjadi yaitu rukun qalbi, rukun qalbi artinya dibaca di dalam hati. Rukun qauli artinya dibaca di mulut. Rukun fi'li artinya pergerakan. Tahu yang membatalkan sholat? Tahu. Yang pertama berbicara, makan dan seterusnya. Saya rasa Bapak lurus rasa bahwa kalian sudah paham tentang materi. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi sholat berjamaah, yang mana tujuan mempelajari sholat berjamaah adalah mengetahui ketentuan sholat berjamaah untuk menumbuhkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesalehan dan berlatih sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya silakan perhatikan slide di depan tentang sholat berjamaah. Adapun materi yang akan kita pelajari di dalam materi sholat berjamaah yaitu 1. Pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menjadi imam. Yang ketiga, syarat menjadi makmum. Yang keempat, susunan saf sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya silakan diskusi dengan materi sholat berjamaah dengan cara membagi kelompok dua bangku 4 orang menjadi satu kelompok. Silakan berhadapan. Ini dengan ini, silakan. Nih maju nih agar lebih lengkap nih. Maju, nih berhadapan. Ini dengan ini. Yang kelompok 1, mana kelompok 1? Ya,
Kelompok 1 materinya pengertian sholat berjamaah dan dalilnya. Silakan ada belakang nih. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 materinya yaitu syarat-syarat menjadi imam. Kelompok 3. Kelompok 3 masuk di sini, bawa bangkunya, bawa kursi yang sana. Dan materinya syarat-syarat menjadi makmum. Kelompok 4 yaitu materinya syarat hikmah sholat berjamaah. Yang terakhir adalah nanti sunat dalam sholat berjamaah. Silakan diskusi masing-masing, buka buku paketnya. Buka buku paketnya. Silakan, ini buku paket dibuka. Mana lagi yang belum? Silakan dibuka buku paketnya. Kemudian diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Silakan dibaca diskusi tentang sholat berjamaah. Menulis hasil dari atau kesimpulan dari hasil diskusinya. Nah, sekarang kita akan melihat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Apakah sudah ditulis ini? Anakku sekalian, sebagai proses dari diskusi kalian, maka saya akan menyuruh maju ke depan bagi perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan
atau menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi, yaitu mulai dari perwakilan kelompok 1, yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Silakan maju perwakilan kelompok 1. Maju silakan di tengah-tengah ini. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami untuk pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah secara bahasa artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalil sholat berjamaah. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari perwakilan kelompok 2 tentang syarat-syarat menjadi imam. Silakan maju perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat menjadi imam. A. Imam harus berdiri sedikit lebih ke depan dari makmumnya. B. Tidak mengikuti gerakan orang lain atau makmum sebaliknya. Makmumlah yang mengikuti gerakan imam. C. Imam meluruskan saf makmum. D. Imam memerhatikan keadaan makmum sehingga lamanya sholat tidak memberatkan makmum. E. Imam harus laki-laki jika makmumnya laki-laki atau perempuan. F. Perempuan yang menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi makmum perempuan. G. Orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju mempresentasikan atau membacakan kesimpulan hasil diskusi. Silakan maju perwakilan kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum antara lain sebagai berikut. 1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. 2. Makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak dan tidak boleh mendahului imam. 3. Makmum harus mengetahui gerak-gerik imam baik secara langsung maupun perantara. 4. Makmum harus berada dalam satu bangunan atau tempat imam berada. Orang yang bermakmum dari rumahnya walaupun bersebelahan dengan masjid atau tempat salat, maka salatnya tidak sah. 5. Makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berjamaah, yang mana pada kesimpulannya saya akan menyimpulkan dari pertama ada 4 hal yang perlu kita ketahui di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menjadi imam. Yang ketiga, syarat menjadi makmum. Dan yang keempat, susunan shaf berjamaah. Pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang, dengan cara ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Dalil sholat berjamaah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam itu ada 2. Ada syarat umum dan ada syarat ideal. Syarat umum meliputi 1, imam harus berdiri lebih depan dibandingkan dengan makmum. Yang kedua, tidak mengikuti gerakan orang lain. Imam yang diikuti oleh makmum, bukan makmum yang mengikuti imam. Yang selanjutnya, imam memperhatikan keadaan makmum sehingga lamanya sholat tidak memberatkan makmum. Begini maksudnya, apabila ada makmumnya tua-tua, jangan terlalu panjang membaca surat Al-Qur'annya setelah Fatihah itu. Jika makmumnya ada yang sakit, jangan terlalu lama ruku, nanti dia bisa jatuh. Ya. Selanjutnya, imam harus laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan. Kalau ada imam laki-laki, boleh diikuti oleh makmum laki-laki dan makmum perempuan. Selanjutnya, perempuan hanya bisa menjadi imam pada makmum perempuan saja. Tidak boleh seorang imam perempuan diikuti oleh makmum laki. Sekalipun mungkin anak-anakku sekalian sudah melihat di televisi, di media, ada orang yang perempuan di depan sholat, di belakangnya laki. Ini tidak boleh di dalam hukum Imam Syafi'i. Selanjutnya, orang yang sedang bermakmum tidak boleh lagi menjadi imam. Kalau sudah menjadi makmum, ya tetap makmum, jangan lagi menjadi imam. Yang selanjutnya, syarat ideal menjadi imam. Syarat idealnya 1, mengetahui ajaran agama Islam dengan baik. Sudah tahu rukun-rukun sholat, sudah tahu syarat-syarat sholat, sudah tahu mana yang membatalkan sholat. Selanjutnya, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Syarat-syarat wajib sholat, mana sunat-sunat sholat, dia tahu tentang bagaimana orang yang sholat yang baik dan benar. Yang ketiga, memiliki hafalan Al-Quran yang lebih banyak. Jika ada 2 orang sama-sama pintarnya, sama-sama tahu cara sholat, sama-sama tahu pengertian sholat, semuanya dia ketahui tentang sholat sama-sama, maka yang lebih berhak menjadi imam, yang lebih bagus menjadi imam adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran. Di antara anak-anakku sekalian, ada yang hafal 50 juz? Tidak ada. 25? Tidak. 10? Tidak ada. 1? Tidak ada. Bagi anak terutama laki-laki ini, silakan untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Syarat yang terakhir menjadi imam adalah diutamakan yang lebih tua usianya. Jika sama-sama banyak hafalan Qurannya, jika sama-sama mengetahui cara sholat yang baik dan benar, maka dilihat dari umurnya, mana yang lebih tua
itu dan yang terakhir adalah susunan saf salat berjamaah. Susunan saf salat berjamaah, kalau urutan pertamanya yaitu makmum laki-laki yang lebih tua. Selanjutnya saf yang belakangan disusul dengan makmum laki-laki yang agak muda. Terus berurutan. Terus selanjutnya setelah habis makmum laki-laki disusul dengan makmum perempuan yang lebih tua. Dan terakhir nanti disusul dengan makmum perempuan yang lebih muda. Itulah susunan dari saf salat berjamaah. Apakah kalian sudah paham semuanya? Semuanya sudah bisa? Bisa, insya Allah. Salat tentang salat berjamaah. Kalian sudah salat berjamaah di rumahnya? Mana lebih sering ke masjid maupun di rumah? Bagus. Itulah kesimpulan tentang salat berjamaah. Anak-anakku sekalian, untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada saat ini, sebaiknya kita akan tutup dengan kita sama-sama berdoa, yaitu dengan membaca Fatihah dan sholawat Nahdlatain. Kita akan mulai dengan Fatihahnya. Fatihah pertama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sampai di yaumul qiyamah. Ala kulli niyatina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah kedua kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, orang tua kita, semua orang yang telah berjasa kepada kita dari sejak kita kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keafiatan jika masih hidup. Apabila telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Ala kulli nabiyin wa ala kulli nabiyin shalihah. Al-Fatihah. Mari kita berdoa dengan doa salam Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi qulubina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekianlah pembelajaran kita pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.